Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Anak Tuhan, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana di sini Pak Dotoni memberitahukan kita penglihatan terbaru, yaitu Indonesia akan maju di tahun 2032. Dan di sini kita terlihat bahwa Pak Dotoni kan sudah ngomong kalau presidennya itu belum dikasih tahu ya, tapi yang udah dikasih tahunya itu wapresnya. Wakil presidennya itu adalah Pak AHY, dan kita di sini penasaran siapa presiden yang mampu membuat Indonesia ini maju. Tadi belum memberitahu karena dia bilang ada sesuatu yang belum dibuka atau belum dibuka. Dan sebelum kita ke videonya, tentu saja izinkan saya untuk membacakan satu dengan firman Tuhan yang ada di Yesaya 16 ayat 6 yang berbunyi, "Kami lelah mendengar tentang Tuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakan, keangkuhan, dan keponggahannya itu, tentang bualannya yang hampa." Yang artinya adalah Tuhan selalu rindu memperbaharui hidup kita dengan berkatnya. Jangan biarkan keangkuhan hati kita menghalangi curahan kasihnya. Dan itu dia satu nama firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Termasuk apa Pak? Industri yang Bapak ketahui Pak? Industri bidang apa Pak? Lokomotif atau industri? Yang jelas kalau diperhatiin nanti Thomas, industri tekstil garment itu banyak dikuasai Cina, Thomas. Wow. Ya, karena baju-baju dari Tiongkok aja lebih murah daripada buatan Indonesia Pak. Nanti Cina akan bikin industri garment dan industri tekstilnya di Indonesia, Thomas. Oh. Iya, bukan berarti di Indonesia. Kemarin aja di TV-TV ada berita bahwa banyak pengusaha Tiongkok punya gudang di Indonesia, Pak. Ya, Itu nanti 2032 itu menuju 2035 itu, Thomas. Wow, ini eksklusif ya di Tom Halias TV ya. Ada lagi Pak Daud di tahun jeda ini Pak Daud? Jadi nanti mulai tahun 2028 itu Mas ya. Ya. Nanti banyak pengusaha-pengusaha yang keluar dari Cina untuk menuju Indonesia, itu mereka yang usia di atas 40 tahun ke atas, Thomas. Oh. Ya. Umur berapa, Thomas? 40 tahun ke atas Pak Daud. Iya. Untuk buat industri di Indonesia. Wah. Ya, termasuk saya mengingatkan lagi Pak Daud pernah katakan bahwa segera membuat surat tanah menjadi hak milik, diubah HGU-nya Pak Daud ya. Itu nanti akan di 2035, Thomas. Oh, 2035 berarti masih cukup panjang untuk kita untuk mengubah Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati pengetahuan umum kami Pak. Ini seperti orang kuliah umum Pak. Iya. Ya. Terus Pak Daud setelah 2035 Pak Daud belum punya apapun prediksi Pak Daud ya? Setelah 2035? Iya. Nah, belum, Thomas. Belum ya. Nah, menurut Pak Daud ada yang belum dibagikan nggak kepada masyarakat selama Pak Daud mungkin di medsos tahun 2035 setelah ada, akhir 2035? Ada, Thomas. Apa Pak Daud? Nggak boleh ada yang tahu. Oke, tapi ada Pak Daud ya, ada satu poin yang belum Pak Daud bagikan karena ada suatu privasi mungkin Pak, suatu kerahasiaan nih Pak. Oke, siapa Daud? Tapi untuk negara 2032 menuju 2035 dalam keadaan pemulihan sedang terjadi Pak Daud ya? Iya. Oh dahsyat, oke. Pak Daud kapan mau kasih tahu waktunya? Apa satu yang X tadi mungkin setelah tahun 2035 atau gimana Pak Daud? Nanti
Di tahun 2035 baru saya beritahu. Baru ya. Wah, berarti ini saya orang pertama yang bertanya eksklusif kepada Daud ya. Haleluya. Makasih Gimana Pak Daud. Thomas? Luar biasa Pak Daud. Tapi saya udah mulai punya gambaran Pak Daud. Oke, lanjut Thomas. Oke. Yang pertama. Yang pertama Pak Antoni Tanjung Pinang. Dibuka suaranya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Antoni. Shalom. Shalom. Dengar suara saya? Dengar Pak. Iya, iya. Daud sama Pastor Thomas. Ini kali pertama saya minta doa karena nanti tanggal 23 September ini saya akan menjalankan operasi bypass. Kita doa ya. Doanya agar operasi berjalan lancar. Oke, kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Effendi. Thomas. Iya Pak Daud. Sehat itu mahal. Betul. Tapi lebih mahal kalau bisa hati bisa tenang bersukacita. Bisa gembira Pak Daud ya. Haleluya. Aku lupa belum ngasih hadiah ulang tahun Thomas. Apa-apa Pak Daud. Hadiah cukup nanti Pak. Tahun 2035 Bapak kasih yang eksklusif tadi Pak. Yang XX-nya tadi Pak Daud. Lanjut Thomas. Oke Effendi. Pak Effendi Tangerang. Silakan Pak Effendi. Ya, shalom Pak Daud, shalom Pastor Thomas. Shalom ya. Saya mau minta didoakan karena kalau dalam pelayanan itu kadang saya bisa naik gitu semangat, cuman kadang-kadang bisa down gitu. Ya nggak tahu kenapa sih, cuma ya kadang-kadang gitu jadi minta didoakan aja sih. Kita doa ya Thomas. Yes. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus sucikan, dari sembuhkan. Berkati Tuhan, laut ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke. Amin, makasih. Vera Ambon. Pak Daud termasuk, Pak Daud lihat gak dalam agenda Tuhan tentang demo besar-besaran di dunia ini Pak Daud? Saya hanya khusus untuk Indonesia aja Thomas. Penting puncak resesi ada di tahun depan. Tahun depan ya. Oke, Ibu Vera Ambon. Ibu Vera, dibuka suaranya Bu, unmute. Bu Vera, silakan. Tekan unmute-nya Bu. Nah, oke. Halo, Pak Pastor Thomas, saya Daud. Ya Pak, mohon maaf saya mau minta doa tolong doakan. Yang pertama itu saya punya usaha tapi tidak jalan sampai sekarang. Kita doa ya. Kita satu keluarga itu sama di gangguan juga Pak. Kita doa Ibu ya. Sampai sekarang diganggu-ganggu terus Pak, tidak bisa kuliah tenang, ada dihantui sama ada sesuatu yang menghantui pikirannya sendiri takut. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus kuduskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Lita Shalom Palangkaraya. Silakan Bu Lita. Salam Pastor. Salam. Mohon doa buat anak saya Saleh. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari jahat kegelapan. Sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, laut Yesus Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin.
Oke, yang terakhir Ibu Ike Lopez. Maumere. Ibu Ike. Ya, salam, selamat malam, Pastor. Shalom, malam. Ya. Mohon didoakan untuk anak saya Grace supaya bisa cepat dapat pekerjaan, Pastor. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, buka jalan pekerjaan, buka masa depan Tuhan, bebas dari jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, latih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Bapak Pendeta Daud Tony, dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Anak Tuhan, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan ulang satu nomor firman Tuhan yang tadi yang ada di Yesaya 16 ayat 6 yang berbunyi, kami telah mendengar tentang keangkuhan Yoab, alangkah angkuhnya dia, dan tentang kecongkakan, keangkuhan, dan kepongahannya, tentang bualannya yang hampa. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Selesai saja saya akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.